tema yang akan diangkat adalah adab dalam memilih pemimpin. Tentu apa yang akan kita kaji dia bersifat ilmiah dan mudah-mudahan membantu bangsa ini untuk bisa memiliki panduan, dan sebaik-baik panduan adalah Al-Quran. Kalau kita mengkaji tentang adab, maka Nabi SAW mengatakan al-adab huwa al-Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran maktubatullah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan adab dari Allah. Maka mereka yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi kandungan Al-Quran, dia akan menjadi sosok yang disiplin. Nah, disiplin itu makna besar dari adab. Jadi adab itu adalah kedisiplinan. Disiplin apa? Disiplin akalnya, disiplin jiwanya, disiplin jasadnya. Buah-buah kedisiplinan itu diantaranya satu, dia sopan santun, itu kedisiplinan. Dia bisa mengoptimalkan waktu pagi, itu kedisiplinan. Sampai dia bisa memilih seseorang yang memang dia percaya untuk memimpinnya, itu pun adalah sebuah bentuk kedisiplinan. Maka seorang muslim, dia cara memilih pemimpinnya, dia tidak melihat sekedar karena satu daerah atau karena fanatis tertentu, tetapi fanatisme kita semuanya dikembalikan pada loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada satu konsep dalam agama ini yang disebut al-wala wal bara'. Ya, bagaimana loyalitas, ketaatan dan taat untuk mengikuti, taat untuk menolak sebagaimana yang Allah tetapkan. Karena pada akhirnya dunia ini hanya permainan, tetapi kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan amal kita adalah sebuah kepastian. Dan setiap pilihan hidup kita saat kita kembali dihidupkan pagi ini, semuanya harus bernilai ibadah. Tidak boleh adanya amal yang tidak bernilai ibadah. Terdengar azan subuh, kita memilih tidur lagi atau berangkat ke masjid. Kedisiplinan akal kita menjelaskan perintah waktu subuh. Dan meskipun mungkin hati kita berat, kita paham itu daki-daki kemunafikan, kita memilih untuk tetap berangkat ke masjid, maka Anda adalah pemenang. Menang dalam kedisiplinan berpikir. Jiwa Anda menerima, ya saya harus berangkat ke masjid meskipun gelap, dingin. Jiwa saya tenang. Jiwa saya penuh harap, rojak. Jiwa saya penuh khawatir, khauf. Jiwa saya penuh cinta, mahabbah. Tiga pilar itu telah menghiasi jiwa. Jasad kita berdisiplin akhirnya. Meskipun jasad ini tinggal menunggu perintah. Kata kalbu jalan ya. Kata kalbu tidur dia. Istighfar qalbaka, mintalah fatwa kepada kalbu. Disinilah ternyata orang-orang beradab itu bukan sekedar akalnya harus cerdas, tapi jiwanya pun dibuatnya menjadi bersih dan jasadnya pun insya Allah menjadi sehat dan kuat. Itu pengertian adab. Ya, jadi adab itu bukan sopan santun saja, tapi sopan santun buah dari adab. Jamaah sekalian mudah-mudahan dimuliakan Allah. Maka amal soleh yang dapat kita lakukan di muka bumi ini, cirinya bahwa dia disebut amal soleh adalah amal itu bisa diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang kalau kita melakukan amal tidak diawali dengan basmalah, maka dia akan terputus dari kebenaran. Maka kita hendaknya memastikan amal yang kita lakukan betul-betul memang bisa diawali dengan basmalah. Ya, kita berangkat ke masjid bisa basmalah. Habis ini kita mungkin olahraga bisa basmalah. Sarapan bisa basmalah. Ya, maka setiap amal yang bisa diawali dengan basmalah, insya Allah itu amal soleh. Dan amal soleh itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal soleh, tapi Allah gak ridho. Maka di umur 40 tahun, seseorang itu hendaknya menguatkan cara pandangnya supaya hanya beramal soleh dengan amal yang diridhai Allah. Dalilnya Quran, surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Di mana salah satu bunyi doa yang kita baca di umur 40 tahun itu adalah wa an a'mala salihan tardahu.
ya Allah, mudah-mudahan setelah 40 tahun ini saya bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Itu artinya ada amal soleh yang Allah tidak ridho. Ya, maka mencari keridhaan Allah tidak bisa dikarang. Kita harus melihat bagaimana pesan-pesan langit, pesan-pesan cinta dari langit dalam sebuah amal. Termasuk dalam memilih pemimpin, dia adalah amal soleh, bisa diawali dengan basmalah. Tapi sudahkah pilihan kita Allah ridhoi? Maka tentu ini membutuhkan pengkajian. Yang pertama, cara pandang dalam kepemimpinan adalah satu, kepemimpinan itu adalah sesuatu yang wajib. Buktinya tadi kita sholat subuh memilih pemimpin, yaitu adanya imam. Dengan adanya imam, semua gerakan kita tadi sinkron, sama, muncullah jamaah. Dan Allah mengatakan yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Artinya orang yang berjamaah berkahnya banyak. Sholat subuh sendirian di rumahnya, boleh nggak? Boleh. Sholat subuh berjamaah di masjid, apa bedanya? Bedanya yang di masjid barokahnya banyak, pahalanya besar. Tapi ada orang sholat subuh di masjid sendirian, yang penting saya sudah sholat subuh, maka nilainya pasti jauh dibandingkan orang yang memiliki pengorbanan yang besar. Maka kepemimpinan itu wajib, termasuk kepemimpinan yang paling kecil saja wajib, seperti berkeluarga. Suami itu imam bagi istri, betul? Atau istri imam bagi suami. Kadang-kadang sekarang banyak istri jadi imam bagi suami. Nah, suami itu imam bagi istri. Imam itu pemimpin, pelindung. Maka dia lindungi makmumnya. Makmum jangan lama-lama panas-panasan di luar rumahnya, di dalam rumah. Enggak akan di luar rumah, kulitmu bisa hitam, banyak gangguan, banyak yang akan mengganggu kamu di rumah. Itu imam bertanggung jawab. Tapi saya mau ke sana, oh benar, imam akan mengantar makmum. Imam yang mengantar, pergi ke sana, ke sini. Katanya saya tidak pernah membiarkan makmum saya diantar oleh suami orang lain, ya, meskipun dia pakai baju seragam, karena saya imamnya. Jadi kalau istri saya mau pergi ke sana, ya saya antar. Kalau dekat, ya bisa naik kendaraan sendiri dan seterusnya. Ya, jadi imam itu bertanggung jawab lahir dan batin, ilmunya, fisiknya, akalnya, jiwanya. Itu imam. Nah, ini imam rumah tangga. Kira-kira kalau imam rumah tangga saja, pertanggungjawabannya atau tugasnya sudah sedemikian lengkap, kira-kira kalau naik lagi jadi pemimpin sholat, jadi pemimpin RT, RW, lurah, camat, naik lagi wali kota, gubernur, presiden, ketua PBB, ya kan? Makin besar itu tingkat tanggung jawabnya, potensi masuk nerakanya makin besar. Contoh, bapak-bapak yang telah memiliki istri satu, kemudian menikahi lagi istri kedua, memangnya surganya makin dekat? Itu bisa membuat surga makin jauh. Kenapa? Kalau bicara satu, belum bicara adil, ya kan? Tapi kalau sudah bicara dua, bicara adil. Bisa nggak kita adil? Kalau nggak adil, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi ternyata dalam skala yang kecil saja, itu sudah berat tanggung jawabnya. Apalagi kalau kepemimpinannya dalam skala yang besar. Ya, itu yang pertama, prinsip wajibnya kepemimpinan dan pentingnya kepemimpinan. Yang kedua, sadarkah kita bahwa pemimpin itu adalah ciri diri kita, ciri masyarakatnya. Jadi pemimpin itu yang terpilih seperti apa? Kira-kira seperti itulah masyarakatnya. Maka saya ingin mengatakan, ketika kita bicara adat memilih pemimpin, kita berbicara bagaimana kita menegakkan kepemimpinan dalam diri kita. Kok bisa begitu? Bisa karena dalam Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 73 sampai selesai ayat 77 itu bicara agar saya dan Bapak Ibu semuanya mengejar sebuah gelar namanya Ibadur Rahman. Mengejar gelar Ibadur Rahman, salah satu terapinya adalah dengan terbiasa berdoa. Bunyi doanya Bapak Ibu hafal apa itu? Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami menjadi benar, supaya dia bisa jadi energi positif bagi kami ya Allah untuk menunaikan tugas yang besar. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang benar. Ternyata dibanding kesuksesan seorang pemimpin besar,
itu adalah kesuksesannya dalam memimpin keluarga. Ternyata keluarga itu jadi energi positif bagi seorang pemimpin. Maka sukseskan keluarga kita, baru kita punya motivasi, punya dorongan, punya dampak positif, punya energi untuk bisa memimpin bangsa. Itu teori dasar. Ya, teori dasar. Maka dalam hal ini seperti apa pemimpin yang terpilih itu pasti seperti dirinya. Ketika kita berdoa, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kami itu aku dan kita. Maka pemimpin yang memimpin bagi orang bertakwa itu seperti apa? Nah itu kita kan nggak bisa ngarang. Kita harus tanya sama Allah. Pemimpin seperti apa yang bisa memimpin orang-orang bertakwa? Ada nggak kira-kira jawabannya dalam Al-Quran? Pasti ada. Karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Pasti ada. Ya. Kepemimpinan itu dalam konteks bangsa, dia sangat menentukan. Satu, LGBT diterima apa enggak di satu negara. Tergantung siapa? Pemimpin. Ya kan? Hukum mendukung konglomerat atau mendukung rakyat yang melarang. Tergantung siapa? Pemimpin. Lebih banyak ekspor atau impor. Tergantung pemimpin. Jadi banyak kebijakan-kebijakan strategis itu yang membuat pemimpin. Nah kira-kira kalau seperti itu Al-Quran punya bimbingannya? Pasti ada. Karena hajat hidup orang banyak. Islam itu jadi rahmatan lil alamin atau tidak, itu nanti tergantung pemimpin. Ya, tergantung pemimpin. Maka perhatikan diri kita, sudahkah kita jadi pemimpin yang baik? Sudahkah kita belajar tentang kapasitas-kapasitas kepemimpinan dalam skala yang terkecil sekalipun dalam diri kita? Karena ketika kita sudah menikmati itu, pada saatnya kita memilih pemimpin, pasti yang kita pilih enggak jauh dari diri kita. Minimal ada banyak kesamaan, betul kan? Contoh ini, saya itu sedang kejujuran. Kira-kira kita pasti memilih pemimpin yang jujur. Atau jangan jujur deh, saya senang main bola, saya pemain bola. Kira-kira saya akan memilih pemimpin yang mendukung bola, kan gitu ya? Jadi orang itu akan memilih pemimpin yang sesuai dengan kecenderungannya. Orang yang punya iman akan memilih pemimpin yang beriman. Ya kan? Orang yang biasa sholat subuh akan memilih pemimpin yang juga sholat subuh. Bahkan kalau bisa memilih pemimpin yang sholat subuh di masjid, karena dia sholat subuh di masjid gitu. Masa sih ada orang sholat subuh di masjid An-Nur, tapi milih pemimpin yang nggak sholat? Logis ya? Nggak logis. Tapi Ustaz saya fanatik, Ustaz dengan itu. Fanatik itu kata Nabi segalanya kejahilan. Berat tanggung jawab kita kepada Allah. Ini bukan masalah memilih atau tidak memilih. Ini masalah pertanggungjawaban kepada Allah. Tidak ada politisasi dalam kehidupan selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi teman kita, bukan sosial media, bukan kata-kata manusia. Mereka semua akan meninggalkan kita. Yang akan membersamai kita adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti Allah akan datang memohonkan syafaat kepada orang yang sedang membaca. Artinya membaca kandungannya dan beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, itu baru pengantar